presentasi bukan tentang presentasi ilmiah, tetapi tentang presentasi lebih ke arah bagaimana kita membuat presentasi untuk para pimpinan kita dalam mengambil keputusan. Nah, jadi sebelum dimulai, sangat penting kita untuk menentukan jenis presentasi apa yang akan dibuat. Karena dari jenis presentasi ini akan menentukan struktur, layout, konten dari materi presentasi kita. Tentu, materi presentasi tentang ilmiah dengan materi presentasi tentang kinerja, indikator, atau mungkin dalam policy brief, itu sangat berbeda. Ini saya menampilkan apa sih bedanya presentasi ilmiah yang menampilkan materi tentang penelitian-penelitian dengan materi tentang bagaimana kita nanti pimpinan kita bisa mengambil kebijakan dari apa yang kita sampaikan. Nah, presentasi ilmiah itu biasanya menampilkan berbagai penelitian-penelitian yang tentu tujuannya adalah berkontribusi pada pengetahuan tentang suatu topik tertentu, misalnya HIV pada anak. Maka fokusnya adalah kita mengumpulkan berbagai penelitian, lalu menampilkannya sehingga kita bisa memberikan pengetahuan tentang topik yang sempit, topik tentang HIV anak. Dan presentasinya akan disajikan sesuai kronologi maupun metodologi. Biasanya pada presentasi ilmiah kita akan mulai dengan epidemiologi HIV anak, kita akan mulai dengan manifestasi klinis, diagnosis, kemudian tata laksana, kemudian dan sebagainya. Dan audiensnya tentu saja adalah para peneliti atau para praktisi klinis yang memang berminat pada ilmu misalnya tentang HIV anak. Sementara kalau kita membuat suatu policy brief, ya, jadi kita mau memberikan data kepada pimpinan kita sehingga pimpinan kita dapat membuat keputusan yang tepat tentang suatu masalah. Contohnya kemarin mungkin rawat jalan reguler menyajikan tentang bagaimana kita membuat poli JKN sore, atau kemarin Rapinkap dari pelayanan penunjang bagaimana efisiensi dari pelayanan penunjang di RSAB Harapan Kita. Jadi fokus pada presentasi yang ini adalah bagaimana kita bisa nanti membuat suatu tindakan. Jadi fokus pada presentasi ini, apa sih hasilnya, apa sih opsi yang diajukan, dan apa tindakan yang nanti bisa dibuat oleh para pimpinan kita. Jadi dari presentasi kita diharapkan kita bisa menampilkan informasi penting yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi presentasinya biasanya tidak berpanjang lebar di latar belakang dan metode, tetapi lebih banyak narasi atau cerita yang jelas, ya. Dan audiensnya adalah tentu pimpinan kita, para direksi, para manajer kita, atau bahkan Bapak Menkes atau Bapak Wakil Menteri, ya, yang biasanya kita harus melakukan presentasi. Nah, jadi membuat presentasi itu sebetulnya adalah sama dengan kita mau membuat cerita atau storytelling, ya. Jadi storytelling atau cerita yang baik itu harus punya struktur. Kalau kita bandingkan antara membuat film dengan membuat presentasi kepada Pak Menkes. Membuat film itu kita bisa bermula dari misalnya sore tiba-tiba terbangun di sebelah Jonathan, mungkin yang udah pernah nonton film sore yang lagi hits ya. Terus kita bingung, kan Jonathan sudah meninggal. Kita nggak bisa melakukan hal yang seperti itu kalau kita mau melakukan presentasi kepada Pak Menkes. Karena nanti Pak Menkes, kenapa ini tiba-tiba ada seperti ini? Jadi kalau untuk presentasi kepada pimpinan, kita harus runut membuat suatu struktur. Meskipun kalau film kita awalnya membingungkan, tapi di akhirnya kita paham. Tapi itu kan karena film itu adalah suatu proses kreatif. Sementara untuk presentasi pada pimpinan, maka kita harus membuat serunut dan sejelas mungkin. Nah, biasanya kerangka yang kita bisa gunakan untuk membuat presentasi adalah kerangka SCR atau SCQA. S-nya adalah situation.
kenapa kita mesti mempresentasikan topik ini, ya. Jadi kita harus memberikan background. Nah, kemudian dari topik ini, complication, apa yang salah sehingga topik ini harus diangkat. Nah, kemudian kita harus menampilkan juga question, meskipun questionnya nggak perlu kita buat dalam suatu suatu slide, tetapi intinya adalah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah yang ada di complication. Dan kita akhiri dengan answer atau resolution, apa solusi yang akan kita ajukan, ya. Jadi kalau pakai SCR berarti situation, complication, dan resolution. Kalau pakai SCQA adalah situation, complication, question, dan answer. Nah, mari kita berlatih, ya. Mungkin ada yang punya contoh misalnya, kalau kita concern tentang infeksi kepatuhan cuci tangan di NICU yang rendah misalnya. Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Situationnya apa, complicationnya apa, kemudian resolutionnya apa? Ada yang mau bantu nggak? Silakan. Saya stop share dulu. Kalau situation, complication, dan resolution dari suatu misalnya kepatuhan cuci tangan di NICU. Silakan. Boleh, ini internet saya katanya kurang stabil. Bentar saya. Ada yang mau ini boleh raise hand nggak sih? Host? Boleh dong, boleh. Boleh, silakan. Ada yang mau raise hand nggak? Ini ada orang NICU nggak di sini ya? Atau orang PPI? Ini nggak ada yang mau ya? Atau silakan ketik di chat. Kalau kita mau latihan bikin situation, complication, dan resolution. Kepatuhan cuci tangan di NICU yang rendah. Oke, nanti kita latihannya. Bu Vita, silakan Bu Vita. Silakan kita latihan. Coba ya Bu. Silakan Bu. Ya. Angka kepatuhan cuci tangan yang rendah, situationnya adalah menceritakan mengapa cuci tangan itu menjadi salah satu indikator dalam mutu pelayanan kesehatan. Situation. Tadi gimana? Complication-nya adalah tingginya angka sepsis, angka infeksi di ruang NICU, banyaknya kasus-kasus bayi yang meninggal karena sepsis dan sebagainya, dan ternyata faktanya adalah angka cuci tangan di bawah standar. Sehingga itu sangat mungkin memicu sebagai salah satu penyebab. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan cuci tangan mencapai angka 100%? Kan harusnya nggak boleh di atas 90 ya Bu, tapi harusnya 100%, berarti semua patuh. Nah, solutionnya adalah atau answernya adalah pertama, misalnya membuat inovasi-inovasi yang terkait cuci tangan. Misalnya kalau ada salah satu inovasi yang dipakai di ruang anggrek adalah dengan setiap kali melewati radar, mereka akan berbunyi, cuci tangan, sehingga setiap kali perawatnya lepas dari mendekati tempat cuci tangan, dia akan ingat, oh ya, cuci tangan. Kedua, mungkin dengan lagi ya Bu, supervisi dari atasan, dari sesama teman, dan dari PPJA-nya, misalnya seperti itu, and so on gitu Bu. Oke, makasih Bu. Ya, jadi kita sudah belajar bahwa suatu hal itu harus ada background-nya, kemudian masalahnya apa, dan kemudian apa solusi yang akan kita usulkan. Ya, jadi nanti kepada direktur utama
saya butuh ini ABC, saya mengusulkan ini semua. Itu harus ada datanya. Jadi nggak tiba-tiba, Bu Dirut saya minta dibeliin alat ini ya. Nah, jadi datanglah kepada Bu Dirut dengan presentasi kenapa alat ini penting karena misalnya pasiennya banyak, layanannya nggak ada di rumah sakit lain. Lalu bagaimana kita bisa menghitung, membuat data bahwa dengan membeli alat ini, kemudian kita bisa menghasilkan revenue yang lebih banyak, terutama pasien non-JKN. Lalu sampaikan pada Bu Dirut, itu langsung diterima proposalnya biasanya ya. Nah, gitu, saya teruskan lagi presentasinya. Terima kasih Bu Vita, jadi luar biasa, sangat mendalami sekali ya. Makasih. Oke, nah jadi kita harus berlatih pada saat kita mau membuat presentasi adalah membuat struktur seperti ini. Situation, complication, dan resolution. Contoh dari situation adalah bagaimana, bentar. Oops. Ya, kita kepatuhan cuci tangan ini di NICU penting untuk menurunkan angka infeksi kematian bayi. Ini misalnya saya coba-coba bikin ya. Isinya mirip-mirip dengan Bu Vita ya. Jadi komplikasinya apa? Kondisinya ternyata misalnya, ini maaf ya teman-teman NICU, saya tahu teman-teman NICU angka kepatuhan cuci tangannya sangat baik ya. Misalnya komplikasinya ternyata kepatuhan cuci tangan di NICU itu rendah, sehingga angka infeksinya tinggi, loss-nya meningkat, biaya bertambah, dan angka kematian bayi naik misalnya. Lalu kemudian diikuti dengan apa sih penyebab rendahnya kepatuhan cuci tangan? Tidak ada pelatihan, kurangnya pengawasan, tidak ada reward punishment, beban kerja tinggi, jadi boro-boro ingat cuci tangan misalnya begitu ya. Kemudian resolutionnya, usulan kita adalah kita pelatihan ulang. Kita punya champion hand hygiene yang akan bisa jadi pengawas. Ada reminder visual, kita tempelin poster-poster misalnya. Dan ada audit dan umpan balik mingguan. Atau tadi seperti disampaikan Bu Vita, ada yang kalau kita lewat radar, cuci tangan, itu sangat baik ya. Nah, jadi ini semua adalah apa yang kita pikirkan akan kita sajikan dalam suatu presentasi. Nah, yang kedua, setelah kita punya struktur cerita kita, maka kita selanjutnya adalah buat alur ceritanya. Jadi kayak buat novel. Nah, ini buatlah di Word atau di enggak. Jadi ini adalah poin-poin yang akan kita buat. Jadi di sini akan dibagi ada dot itu bulat titik dan dash itu strip. Jadi kita buat dotnya apa? Dot adalah pernyataan kunci dari alur cerita. Lalu dashnya adalah data pendukung yang kita akan sertakan untuk mendukung pernyataan kunci tadi. Jadi contohnya dotnya adalah kepatuhan cuci tangan di NICU penting untuk menurunkan angka infeksi dan kematian bayi. Nah, pendukungnya apa? NICU adalah unit rawan infeksi nosokomia. Kita tahu bahwa di NICU itu adalah isinya bayi-bayi prematur dan bayi prematur itu sangat rentan terhadap infeksi. Lalu WHO dan Kemenkes RI merekomendasikan kepatuhan cuci tangan lebih dari 90%. Lalu masalahnya, complication-nya adalah kepatuhan cuci tangan di NICU rendah. Datanya apa? Hasil audit internal menunjukkan kepatuhan cuci tangan di NICU hanya 65%. Beberapa staf tidak melakukan 5 moment WHO secara konsisten, dan selanjutnya. Nah, ada hal penting yang di sini, bahwa dengan alur cerita ini, dengan membaca hanya dot atau bagian yang kuning, kita atau pemimpin kita harus paham apa isi dari presentasi kita. Jadi kalau kita baca yang kuningnya, kepatuhan cuci tangan di NICU penting untuk menurunkan angka infeksi dan kematian bayi. Kepatuhan cuci tangan di NICU rendah, dampak dari kepatuhan cuci tangan yang rendah, penyebab kepatuhan cuci tangan yang rendah, intervensi yang akan dilakukan, dan rencana lanjutan. Jadi hanya dengan membaca yang kuning ini, jadi alur ceritanya sudah jelas. Yang hijau-hijau ini adalah kita harus bisa meyakinkan bahwa yang kuning itu bukan pendapat pribadi kita. Yang kuning itu memang ada data yang bisa mendukung. Itu kira-kira dari alur cerita ini.
Lalu selanjutnya kita buat kerangka slide. Nah, kerangka slide ini harus menggunakan alur logis. Dalam suatu slide biasanya kita memiliki ada judul slide dan badan slide ya. Nah, alur logisnya harus secara horizontal maupun secara vertikal. Artinya apa? Bahwa dari slide 1 ke 2, slide 2 ke 3, 3 ke 4 itu ada alurnya. Ya. Jadi jangan di sini sore tiba-tiba bangun di sebelah Jonathan, di sini Jonathan meninggal. Loh, kok Jonathan udah meninggal misalnya, gitu ya. Nah, sementara juga dari alur vertikal ini antara judul slide dengan badan slide harus nyambung. Ya. Oke. Nah, mungkin bisa gampangnya adalah yang ada di kuning atau dot adalah judul slide. Yang ada di dash atau hijau adalah badan slide, ya. Nah, storyboard atau kita mau bikin sebaiknya sebelum kita melakukan presentasi, kita memang harus punya storyboard seperti ini, ya, alur cerita ini. Nah, jadi contoh storyboard yang biasanya dibuat adalah kita punya suatu topik yang akan kita sajikan, dan kemudian slide berikutnya adalah kita tahu masalah A ini adalah karena apa. Kemudian yang berikutnya adalah penyebabnya adalah biasanya apa. Kemudian boleh di-mute nggak yang bocor? Terima kasih. Kemudian pengalaman menunjukkan bahwa solusinya adalah, sehingga opsi kita untuk selanjutnya adalah, jadi ini semua harus nyambung dari satu slide ke slide berikutnya. Nah, demikian pula bahwa dari suatu yang disajikan di judul slide harus didukung dengan informasi. Jadi dari atas adalah judul slide-nya, lalu ada informasi yang kita masukkan, lalu harus ada informasi pendukungnya. Nah, contohnya begini. Misalnya Pak Menkes bilang bahwa saya ketemu sama Yayasan Diabetes. Yayasan Diabetes bilang katanya lebih dari 70% orang dengan diabetes di Indonesia tidak tahu dia menderita diabetes. Kita harus melakukan sesuatu tentang hal ini. Oke, maka Dirjen Penyakit Tidak Menular atau timker-timkernya kemudian harus melakukan presentasi pada Pak Menkes. Maka kenapa ya 70% orang nggak tahu bahwa mereka itu punya diabetes? Apakah underdiagnosis ini masalah yang benar? Kemudian mungkin ada penghalang sehingga kita tidak bisa melakukan diagnosis. Kemudian apakah masalah ini dapat diatasi? Kemudian apa yang akan kita lakukan? Nah, kemudian harus ada pendukungnya. Contohnya barier untuk yang mencegah kita melakukan diagnosis, ternyata orang-orang itu nggak mau datang ke puskesmas, datang ke pelayanan kesehatan, dan tidak ada pelayanan MCU yang rutin misalnya. Kemudian apakah ini bisa diatasi? Ternyata negara lain melakukan kegiatan ABC. Ya, jadi kita boleh sekali benchmark ke negara lain untuk ngambil datanya, apa yang sudah mereka lakukan, dan keberhasilannya itu kita tampilkan di sini sehingga kita bisa meniru di Indonesia. Mungkin kira-kira seperti itu yang kita dalam membuat suatu storyboard. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa ada judul slide. Judul slide itu harus cukup menarik sehingga dengan sekali baca kita tahu maksud dari isi satu slide, ya. Contohnya, ini ada suatu grafik. Kalau kita lihat grafik ini adalah, ini ada rumah sakit, farmasi, klinik dokter umum, klinik geriatri, klinik gigi, dan sebagainya. Kemudian turnover annualnya, ini data dari Amerika, kemudian growth rate-nya mereka. Nah, penulisnya kemudian memberi judul, segmen industri menurut turnover annual dan growth rate. Nah, ini dari baca judul, kita nggak tahu memangnya kenapa, masalahnya apa. Tapi kalau kita lihat mana yang turnover paling tinggi, hospital. Mana yang growth rate paling tinggi, hospital. Maka apakah tidak lebih baik kalau kita membuat judulnya
Hospitals is the largest turnover and fastest growing segment in healthcare. Kalau kayak gini, kita baca judul langsung, oh ternyata rumah sakit yang paling banyak segmennya, turnovernya, growingnya. Lalu kita lihat datanya, oh iya benar, ternyata yang paling tinggi angkanya adalah hospital. Jadi dengan judul ini, kita bisa tahu isi slide yang di bawahnya. Nah, jadi ada 3 prinsip dari membuat judul slide yang baik. Jadi kita harus bisa dari judul itu menampilkan so what, apa yang kita mau tampilkan. Nah, jadi jangan cuma tentang penjelasan isi slide. Grafik, hubungan antara cuci tangan dengan angka infeksi. Nggak bisa. Jadi kita buat angka infeksi yang tinggi disebabkan oleh kepatuhan cuci tangan yang rendah. Nah, jadi tentukan dan komunikasikan implikasi terpenting dari grafik atau data yang ada di slide. Lalu judul ini harus spesifik, singkat, jangan terlalu umum, jangan terlalu luas, jangan melebar. Jadi enggak yang angka kepatuhan cuci tangan di RSAB Harapan kita pada tahun 2024 turun karena bla 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 bla. Jadi kita ambil saja summary-nya, sesedikit mungkin data. Hilangkan kata atau kalimat yang tidak perlu. Jangan takut merestrukturisasi judul slide supaya membuatnya lebih singkat, ya. Nah, lalu kemudian kita belajar soal prinsip piramid. Ya, piramid itu kan segitiga ke atas ya. Nah, jadi ternyata pikiran kita itu lebih suka melihat sesuatu yang berurutan. Ya. Nah, coba kita lihat. Prinsip piramid ini berfokus pada kita menyajikan kesimpulan yang paling tinggi, top levelnya itu di atas. Lalu di bawahnya baru ikuti dengan argumen, data, dan fakta pendukung. Ya, lalu ada hierarkinya. Kalau paling detail itu paling bawah, lebih di atas lebih general, dan di atasnya lagi adalah kesimpulannya. Kita lihat contohnya. Contohnya adalah paling bawahnya apa? Paling bawah adalah data mengenai biaya treatment per kasus dari breast cancer. Ya, kalau breast cancer level 1 biayanya misalnya 5 million, 5 million itu apa sih? Million juta. Nah, kalau level 2 adalah 10 juta, kalau level 3 adalah 13 juta misalnya. Lalu total cost untuk semua masyarakat adalah kalau level 1 51 miliar, 95 adalah level 2 dan level 3 adalah sampai 602 digit. Nah, jadi dari kesimpulan 2 slide ini apa? Kita ambil mendeteksi kanker payudara pada stadium 1 bisa menghemat 2/3 dari biaya tata laksana stadium 3. Nah, ini dapat dari mana? Mana angka 2/3? Angka 2/3 itu sebetulnya adalah kalau kita di sini 51 ya, maka dengan cost of treatment, ini severity level 1 ya, misalnya 5M. Severity level 3 adalah 13M. Maka kalau kita deteksi di sini biayanya jauh lebih murah dibanding kita menemukan di sini. Ini kesimpulan dari sini. Lalu kesimpulan paling atas bahwa JKN bisa menghemat 500 miliar dengan melakukan deteksi dini. Dari mana kesimpulannya? Ini nih 627 dikurangin 51 ini. Nah, ini adalah yang kita tampilkan. Ya. Jadi dengan gini Pak Menteri, oh iya ya, deteksi dini itu penting. Makanya sekarang harus semua gerakan sadari. Nah, supaya kita bisa mendeteksi kanker payudara secara dini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah chart grafik yang menceritakan secara visual data-data yang kita punya. Lalu kalimat yang ini adalah kesimpulan dari data-data kita. Sebenarnya kita nggak perlu baca, ya. Tapi orang yang membaca udah langsung tahu, oh oke, mendeteksi stadium awal ternyata bisa menghemat. Nah, tetapi di sini judul slide-nya adalah membuat Pak Menkes yakin bahwa oke, jadi harus penting deteksi dini karena kita bisa menghemat 500 miliar. Jadi ini action slide ini atau judul slide ini
harus bisa menyatakan, "So what? Deteksi dini ini emang kenapa?" Oh, ternyata menghemat. Nah, kalau kita lihat bahwa di atas adalah kesimpulan, lalu ada argumen, dan di bawah data. Inilah adalah piramidnya, ya. Ini meskipun piramidnya jadi terbalik. Ya. Nah, kemudian gunakan visual dan statistik yang menarik, ya. Coba kita lihat data ini. Ini adalah tabel data dokter per 1000 orang. Kita lihat. Kalau kita lihat kita pusing yang mana ini apa sih datanya apa sih ini ya. Nah, bagaimana kalau kita buat datanya menjadi seperti ini? Nah, dari sini kita bisa dikasih judul yang menarik. Indonesia memiliki rasio ketiga terendah dari negara-negara Asia. Nah, kalau kita lihat ini adalah dari yang paling banyak, paling tinggi rasionya sampai yang paling rendah. Lalu kita kasih warna orange Indonesia di sini. Gitu ya. Jadi ini langsung eye catching, menarik ya. Nah, jadi sebetulnya memilih grafik itu ada ilmunya. Nggak semua grafik cocok untuk semua kondisi. Dan yang paling penting adalah tentukan kita mau bandingin apa sih, ya. Nah, jadi kita tahu kan grafik pie, bar, kolom, waterfall, line, scatter atau bubble. Ini bisa kita pakai pada kondisi apa saja. Kalau kita lihat contoh, kita membandingkan komponen, misalnya penyebab kematian dini pada bayi prematur, kita boleh menggunakan pie. Oh, di sini infeksi nosokomial, oh di sini kelainan bawaan, oh di sini asfiksia misalnya. Atau kalau kita mau membandingkan dengan unit-unit lain, maka lebih baik menggunakan diagram batang seperti ini. Atau kita mau membandingkan dari waktu ke waktu, maka misalnya 2020, 2021, 2022, maka gunakan yang time series seperti ini. Frekuensi juga bisa seperti ini, ya. Hubungan bisa pakai dot yang seperti ini, scatter, ya. Jadi memilih grafik itu penting. Saya nggak akan bahas di sini karena itu satu buku lagi. Bagaimana kita menampilkan grafik yang baik dalam storytelling. Nah, lalu yang paling penting kita lakukan adalah kita buat dulu kerangka slide-nya, draft-nya. Nah, jadi biasanya kita jangan langsung bikin semuanya, kita bikin seperti ini aja. NICU adalah unit rawan infeksi nosokomial, maka kita bikinlah sticky notes di sini gitu ya. Oh, saya mau bikin untuk mendukung NICU adalah unit rawan infeksi nosokomial, saya akan membuat grafik batang tentang angka infeksi nosokomial di semua unit rumah sakit, disusun dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Lalu saya mau bikin grafik batang angka infeksi nosokomial NICU selama 5 tahun terakhir. Semua kita dari storyboard kita pindahin ke sini satu persatu. Nah, tapi nggak usah dibikin dulu slide-nya, karena ini adalah baru draft. Jangan sampai kita udah bikin slide, lalu nanti ternyata pimpinan kita nggak setuju, misalnya ya. Jadi jangan udah jadi baru ditanya, "Dok, setuju nggak dok, saya besok presentasi ini. Bakal saya koreksi nggak?" Nggak. Yang kayak gini kalau saya koreksi harus dari berupa draft, bahkan dari baru berupa storyboard, ya. Nah, kemudian apa keuntungannya kalau kita pakai PowerPoint, kita tuliskan semua yang akan kita buat, kita nanti, oh ini kita koreksi di sini, lalu nanti kita akan putar-putar, oh kayaknya slide ini bagusnya di nomor 2 deh, nanti kita tinggal pindah-pindah, gitu ya. Ini akan jadi memudahkan kita. Atau kita bisa juga coret-coret. Ini kalau dengan coret-coret, kita bisa kira-kira mau, oh berarti yang pada slide ini saya mau bikin grafiknya bentuknya begini, saya nanti mau bikin warnanya begini, saya mau bikin ini. Ini kita tulis tangan aja, ya pada satu lembar kertas. Atau kalau punya tablet kita bikin di aplikasi note takingnya tablet ya. Jadi dengan kayak gini kita bisa, oh kayaknya grafik ini salah deh, oke ganti-ganti. Nah ini jadi kita menghemat waktu, kita nggak bikin dulu grafik baru kemudian kita ganti-ganti. Nah jadi semua grafik yang kita buat itu sudah kita rencanakan. Nah terakhir saya ingin menyampaikan ada istilah yang menarik yang saya temukan, death by PowerPoint. Ini adalah ekspresi yang populer menjelaskan bagaimana kita bisa menjadi sangat bosan kalau kita mendengarkan presentasi yang panjang lebar, ya, presentasi yang nggak ada ceritanya. Nah, jadi biasanya presentasi itu terlalu panjang, membingungkan, nggak ada struktur yang jelas.
Sehingga ya udah deh sibuk dengan handphonenya masing-masing. Mudah-mudahan setelah ini kita semua bisa membuat presentasi yang runut, yang punya alur cerita, yang menarik presentasinya. Meskipun sebetulnya akan masih jauh lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Saya juga belum membicarakan bagaimana kita bisa menampilkan mempresentasikannya dengan baik. Itu mungkin sebetulnya bukan keahlian saya, mungkin Dr. Aryani lebih jago dari saya. Mungkin demikian saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Endah atas penyampaian materi yang sangat insightful. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, tanya jawab interaktif. Bisa berupa raise hand dan tulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Apakah ada yang mau raise hand? Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Dari yang pertama dari Bu Nola. Pertanyaannya yaitu, Bu, mana yang lebih impactful, presentasi dengan grafik atau presentasi dengan banyak kalimat atau presentasi dengan satu kalimat saja setiap slide-nya? Silakan Dr. Endah. Oke, Jawabannya. terima kasih Bu Nola. Ini presentasi itu adalah yang menarik menurut saya adalah kalau kita dengan melihat slide yang ditampilkan adalah kita jadi langsung, oh kita bisa menangkap si message-nya. Tentu saja kalau dengan banyak kalimat, apalagi kalau kalimatnya kecil-kecil, tentu itu akan menyulitkan pembaca, ya. Nah, jadi yang paling baik adalah ada kalimat yang ditulis dengan cukup besar, yaitu di judul slide. Kemudian mungkin ada beberapa kalimat tambahan sebagai argumennya, tetapi yang jauh lebih menarik adalah kalau kita membuatnya menjadi suatu gambar-gambar, baik itu grafik atau mungkin gambar-gambar, itu akan lebih eye-catching, ya. Nah, kemudian apakah harus satu kalimat saja setiap slide-nya? Sebetulnya tidak juga menurut pendapat saya. Ini feel free to disagree ya. Jadi menurut saya tidak perlu harus satu kalimat, tapi bisa beberapa kalimat asal kita menyajikannya dengan baik. Jadi membuat PowerPoint yang baik itu bukan keahlian saya. Itu confession bahwa Marta tuh yang biasanya kalau saya mau presentasi ke Pamenkes, Marta tolong bikinin. Nah, ya. Jadi kalau mau belajar soal bikin PowerPoint, nanti coba PowerPoint yang bagus itu sebenarnya Gen Z atau apa itu tuh paling jago tuh, membuat tampilannya bagus. Ada yang pakai Canva, ada yang pakai apa gitu ya. Nah, jadi kemudian ada tambahan mungkin dari saya sedikit. Hindari menggunakan background yang terlalu ramai, ya. Sehingga fokus audiens jadinya kita ngeliatin background-nya atau ngeliatin presentasinya, gitu ya. Jadi presentasi itu harus membuat audiens paham apa isinya dan tidak bingung karena dibantu tidak hanya ada grafik atau gambar yang membantu dia memahami, tapi juga ada suatu kesimpulan dari suatu isi slide tersebut. Mungkin itu Mbak Niswa. Mudah-mudahan jelas ya Bu Nola. Terima kasih. Baik, semoga terjawab ya Bu Nola ya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Bu Indriani dari Klinik Utama. Dr. Endah bertanya, saya pernah mendengar gaya presentasi kekinian saat ini yang disenangi yang memakai gaya storytelling karena everyone, khususnya pimpinan, senang laporan dalam bentuk diceritain. Apakah Dr. Endah setuju dengan ini? Jika iya, apakah slide yang banyak gambar dan sedikit teks lebih efektif untuk storytelling dalam konteks apa ini berhasil atau justru tidak? Oke. Nah, mungkin kalau kita belajar ya, Bu Indri, kita lihat misalnya mungkin ada yang suka ngelihat di TED Talk ya. TED Talk itu adalah bagaimana presentasi-presentasi dari orang-orang itu. Kalau saya lihat ada yang menampilkan banyak sekali hanya gambar lalu dia presentannya adalah bicara tentang gambar tersebut. Jadi lebih banyak memang storytelling-nya.
Nah, tetapi gaya seperti itu mungkin cocok untuk pengetahuan umum, tetapi kalau untuk laporan, contohnya pada pimpinan, Pak Menkes, kita nggak bisa pakai gambar saja. Saya nampilin gambar ibu dan anak yang ya bayi prematur gitu, saya foto itu nggak bisa. Kita harus ada data, ya. Jadi sangat tergantung dari kita mau presentasikan apa, Bu Indri. Ya, kalau saya mau presentasi cerita tentang tumbuh kembang anak, mungkin anak yang umur 3 bulan harus sudah bisa apa, itu saya taruh gambar anak lagi tengkurap, saya kasih gambar nanti anak merangkak, itu kita bisa storytelling dengan cuman gambar seperti itu. Tetapi kalau kita mau menampilkan data untuk pembuat kebijakan, maka sebaiknya adalah ada data yang kita tampilkan. Tentu data ini dalam bentuk grafik karena akan lebih mudah untuk dilihat. Jadi datanya jangan bentuk kalimat, ya. Betul, setuju bahwa lebih banyak gambar, sedikit teks itu lebih eye catching, lebih masuk dibanding banyak kalimat, ya. Nah, jadi apalagi ini akan membantu satu ada data yang menjadi judgement, yang kedua ada orang yang nggak bisa, saya termasuk nggak bisa audio, saya bukan tipe audio, jadi saya nggak bisa dengerin. Podcast itu saya nggak bisa. Saya harus lihat slide, saya harus lihat visual, gitu ya. Jadi itu kalau kita hanya terlalu sedikit kalimat, terlalu sedikit data, tapi misalnya suatu gambar saja dan banyak bicaranya itu buat orang-orang tertentu itu akan menyulitkan. Ya, jadi intinya adalah kita presentasinya konteksnya apa, audiensnya siapa, baru tentukan kita mau banyak gambar atau benar-benar gambar semuanya, atau ada kalimat yang sedikit, ada grafik kah, dan sebagainya itu kita harus rencanakan sesuai dengan tujuan kita membuat presentasi apa. Itu mungkin Mbak Niswa. Ya, baik dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan jokes, dari Mbak Dina, tim kerja TURT, apakah penggunaan jokes dalam presentasi bisa membuatnya lebih compelling atau malah beresiko, dok? Oke, jokes itu menurut saya sangat baik, ya, untuk memecah suasana ya. Jadi saya juga seringkali memasukkan jokes, meskipun saya tuh orangnya orang yang sangat kaku, saya tuh nggak pinter bikin pantun aja nggak pinter, bikin joke juga nggak pinter, tapi saya berusaha dalam menyampaikan presentasi membuat jokes. Tapi dari tadi Bapak Ibu lihat saya nggak bikin jokes karena mungkin saya tegang. Tapi sebenarnya jokes itu bagus banget. Ya, jadi silakan gunakan jokes. Jadi, tapi jangan tiap slide ada jokesnya. Nah, jadi buatlah 1 atau 2 jokes yang bisa membuat peserta tetap engage kepada presentasi kita. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Aini TURT, apakah indikator presentasi kita compelling bagi pimpinan atau stakeholder yang cenderung sibuk dan tidak mudah terkesan? Nah, indikatornya kalau kita lihat nanti Pak Menkesnya senyum-senyum. Gitu ya kalau saya ya. Atau Bu Dirutnya senyum-senyum gitu, happy lihat presentasi kita gitu ya. Nah, tetapi mungkin jadi kita bagaimana membuat Pak Menkes atau Bu Dirut senyum-senyum, maka kita harus membuat presentasi yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, jadi buatlah presentasi yang membuat Bu Dirut itu tahu, oke, kita mau bikin JKN sore itu keputusan yang sangat baik. Nah, oke, kita beli alat ini nanti penghasilan JKN kita akan meningkat. Buatlah presentasi yang bisa membuat Bu Dirut yakin bahwa keputusannya adalah benar. Atau sebaliknya, Bu, nggak usah beli alat itu, Bu. Karena begini, kita tampilkan. Oh iya ya, nggak usah, nggak jadi. Oke, gitu. Ya. Jadi storytelling kita harus baik, alur cerita kita harus baik, lalu data yang kita tampilkan itu harus baik, chartnya juga. Nah, ini saya suka mengamati bahwa teman-teman itu sering menggunakan chart atau membandingkan chart yang mungkin kurang pas. Nanti kita belajar sama-sama ya, memilih chart.
apa yang mau dibandingkan. Jadi nggak yang Excel kemudian kita bikin chart gampang, nggak bisa begitu ya. Kita harus pikirkan, saya mau bandingin apa nih? Oh kalau misalnya kemarin yang didiskusikan, kalau mau nampilin amprahan nih, amprahan tuh harus lihat data 2024 gimana, 2023 gimana, lalu jumlah pasiennya gimana. Jadi jangan cuman amprahan IBS tinggi, oh IBS-nya marah-marah itu nanti. Merasa, oh saya kok dibilang boros ya. Lihat, ternyata angka operasi saya tinggi. 2024 lebih rendah. Nah, jadi dari situ menampilkan data yang meyakinkan bahwa oke, kenapa amprahan tinggi? Karena memang jelas jumlah pasiennya banyak. Jadi kita maklum. Gitu kira-kira ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Koko, mohon izin Ibu, berapa standar font ukuran huruf di lingkungan Kemenkes Ibu? Warna latar apa yang baik? Apakah yang cerah atau yang gelap? Logo RSAB apakah boleh ditempatkan di kanan bawah berdekatan dengan nomor halaman? Terima kasih. Oke, Pak Koko, terima kasih pertanyaannya. Tapi saya kasih tahu aja, saya kasih bocoran. Yang ngerti itu Marta. Nanti coba kita minta Marta bicara ya. Tetapi begini, saya dulu belajar bahwa font itu harus cukup besar sehingga dari jarak berapa harus kelihatan, lalu harus maksimal misalnya ada beberapa rumus ya Pak Koko. Ada yang pakai misalnya 6, maksimal tuh 6 ke bawah gitu. Terus fontnya harus minimal sekian. Itu ada rumusnya. Tetapi setelah saya mempelajari berkali-kali presentasi sama Pak Menkes, ini pembuat kebijakan, ternyata aturan seperti itu bisa banget kita tidak penuhi. Tetapi yang penting message-nya adalah bahwa slide kita harus jelas terbaca, ya. Apalagi sekarang ya, kita ini banyak presentasinya online. Online itu lebih gampang karena kita bisa deket dengan layar. Kalau yang PR memang kalau presentasinya adalah luring offline karena layar bisa jauh, jadi audiens yang di belakang itu harus bisa membacanya dari jauh. Itu yang susah. Tapi kalau online itu gampang ya. Jadi pakem itu ada Pak Koko, saya nggak bisa jawab karena adalah banyak teorinya juga beda-beda. Tetapi message-nya adalah kita membuat presentasi yang menarik, yang terbaca dengan mudah, ya, tidak terlalu kecil ukurannya, fontnya apa. Nah ini fontnya ada yang bilang harus Arial, harus Calibri. Ternyata enggak. Font asal yang nggak keriting itu nggak apa-apa. Kemudian warna latar itu selera. Tetapi yang jelas seperti saya sampaikan, jangan membuat kita jadi terdistraksi. Contoh, ungu, bikin sakit mata, apalagi pink, gitu ya menurut saya ya. Jadi either gelap banget atau terang banget. Nah, jadi itu sangat subjektif, tetapi semua harus kontras sehingga bisa lihat, ya. Kemudian logo RSAB kanan bawah dengan nomor halaman. Biasanya sih logo rumah sakit itu kita taruh di atas, kiri atau kanan, ya. Jadi bukan di bawah. Tetapi sebenarnya nggak ada yang larang kok. Nggak ada aturan seperti misalnya aturan baku. Oh nggak boleh kalau nggak kita dapat penalti gitu. Nggak ada Pak Koko. Tapi memang lazimnya adalah di atas Pak, kiri biasanya. Mungkin itu ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir nih, Dok. Selanjutnya dari Bu Suwarti. Selamat pagi, izin bertanya Dokter Endah, apa kiat yang agar presentasi menjadi hidup atau peserta tidak bosan dengan presentasi kita? Terima kasih. Oke. Ada satu yang penting Bu Suwarti, jangan terlalu panjang. Ya. Jangan terlalu panjang. Itulah mengapa kita penting membuat storyboard. Ya, kita membuat alur cerita. Pengennya panjang lebar. Saya pengen cerita tentang HIV anak detail banget dari A sampai Z. Terus yang ada audiensnya pada tidur. Nah, jadi misalnya saya kepengen sih menceritakan tentang diagnosis HIV anak, tapi diagnosisnya tuh banyak banget. Ya kita pilihlah yang paling penting untuk diketahui audiens misalnya, ya. Jadi jangan tergoda untuk semua dimasukin. Pada saat membuat draft dimasukin semua nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya kita harus memilih sehingga tidak terlalu panjang. Lalu yang kedua adalah
kita dikasih waktu berapa lama? Saya dikasih waktu 30 menit. Tentu slide saya jangan 60 misalnya. Boleh nggak 30 menit? Boleh kalau ternyata banyak slide saya yang dilewat-lewat atau cuman sekilas hanya pengantar saja. Tapi kalau slide saya detail datanya, mungkin satu slide adalah 5 menit, maka kalau kita dikasih 30 menit, mungkin kita cuman butuh 6 slide, paling banyak 10 slide misalnya begitu ya. Jadi jangan terlalu panjang karena itu akan membuat bosan. Kita tuh tidak bisa bertahan mayoritas lebih dari 30 menit untuk mengikuti suatu presentasi. Nah, kalau biar supaya hidup tentu menarik, slide-nya warna-warninya tapi bagus ya, bukan yang warna-warni yang nggak jelas, kemudian ada alur ceritanya sehingga kita tertarik, "Oh, kenapa Nicu tuh angka kepatuhannya jelek ya? Apa sih yang bikin Nicu tuh jelek? Kasihan nih bayi-bayi prematurnya jadi banyak yang meninggal. Jadi kita mesti bikin apa ya?" Misalnya kira-kira seperti itu, ya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih dok, dari dokter Citra Febrioni. Izin bertanya dok, ada PPT yang menggunakan keynotes pada setiap slide-nya. Apakah sebetulnya keynotes harus ada pada setiap slide? Terima kasih dok. Oke, jadi sebetulnya keynotes itu mungkin adalah tambahan pada yang sesuatu yang kita mau tambahkan sehingga slide ini menjadi ada tambahan apa ya informasi. Keynote sudah harus ada, tetapi yang harus ada tentu judul slide. Bukan judul slide sebenarnya action slide ya. Jadi kita nih dari slide ini mau jelasin tentang apa sih? Apa kesimpulan dari isi slide itu harus ada di atas? Lalu boleh di bawahnya ditaruh tambahan data, tambahan kalimat yang menjelaskan data yang kita support. Nah, kadang-kadang ada yang menambahkan, jadi kalau dari data ini maka kita harus bla bla bla. Itu boleh, silakan dok. Dari saya lihat banyak di Kemenkes itu menggunakan ada tambahan kotak di kanan. Jadi ternyata bla 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 A, B, C misalnya begitu. Itu silakan, nggak ada aturannya, tapi apakah harus atau tidak? Tidak. Kalau merasa perlu silakan diberikan ditambahkan. Baik, semoga semua jawaban dari dokter Enda bisa terjawab ya bagi yang bertanya. Oke, sekarang berarti sudah selesai acara kita hari ini. Saya akan menutup acaranya. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam sesi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat menjadi bekal untuk membuat presentasi yang tidak hanya disimak, tetapi juga diingat dan memberi dampak. Semoga sampai jumpa di sesi Wigro berikutnya dan tetap semangat untuk terus belajar dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Dokter Enda. Terima kasih Dokter Enda. Terima kasih, Bu. Ada? Izin live. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang buah hati agar sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit harapan kita, pusat kesehatan
Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang buah hati agar sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit harapan kita, pusat kesehatan anak